warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Natasha Putri dengan NIM 22000018153. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pengenalan pola dengan studi kasus deteksi detak jantung abnormal menggunakan deep learning. Oke, langsung ke yang pertama yaitu menginstal dan mengunduh rekamannya. Nah, di sini yang pertama itu adalah menginstal library WFDB dan juga TensorFlow. Kemudian mengunduh rekamannya itu di bagian sini. MITB-nya Arrhythmia Database di sini. Lalu di sini semua dependensi terinstall dan data berhasil diunduh. Oke, lanjut ke import library. Jadi di sini mengimport library seperti NumPy, Matplotlib, sklearn, dan juga TensorFlow. Setelah berhasil, lanjut ke gabungkan dan ekstraksi fitur dari banyak rekaman. Nah, di sini itu digunakan untuk membaca sinyal dan anotasi EKG, lalu menghitung 6 fitur statistik dari setiap detak jantung, misalnya seperti interval RR, dan juga memberi label. Nah, di sini labelnya itu seperti 1 itu detak jantungnya normal, kemudian 0 itu detaknya seperti apa. Nah, di sini untuk outputnya itu adalah terdapat 15.496 data detak jantung, yang mana datasnya tidak seimbang atau lebih banyak detak yang normal. Oke, lanjut. Kita masuk ke visualisasi sinyal EKG-nya. Nah, di sini programnya itu menampilkan 10 detik awal sinyal EKG dengan anotasi simbol detaknya. Nah, di sini outputnya itu grafiknya menunjukkan bentuk gelombang dan posisi simbol, misalnya N, V, dan juga L. Dan di sini ya visualisasinya membantu memahami struktur sinyalnya. Lanjut split dataset dan normalisasi. Di sini programnya itu memisahkan data latih dan data uji. Jadi di sini fungsinya itu adalah untuk memisahkan data latih dan juga data uji, kemudian menormalkan fitur dengan standar scalar, lalu menghitung class weight ini untuk mengimbangi jumlah label tidak seimbang. Nah, di sini output yang dihasilkan adalah ini, dan model akan lebih memperhatikan kelas minoritas, nah, atau abnormal. Lanjut, bangun model deep learning-nya. Nah, di sini program itu membangun model sequential atau 2 hidden layer. Lalu layer output menggunakan sigmoid untuk klasifikasi binernya. Oke, lanjut. Di sini latih model. Nah, di sini kita melatih model selama 25 epochs dengan data yang telah disiapkan. Nah, ini model sudah cukup belajar dengan baik ya, karena akurasi validasi meningkat stabil hingga 85%. Kemudian evaluasi model, di sini itu untuk menghitung metrik klasifikasi pada data uji, lalu menampilkan confusion metric dan classification reportnya pada di sini ya. Nah, di sini hasilnya output yang ditampilkan seperti ini. Hasilnya, nah di sini bisa dibilang model ini bekerja sangat baik ya pada kelas normal, atau kita bisa bilang kalau di sini itu masuk ke bagian kelas normal. Nah, di sini kelas abnormal 0 agak sulit dikenali tetapi masih dapat diterima. Oke, di sini hasilnya ada presisi recall, F1 score, dan juga support. Lalu kesimpulan akhirnya ini, program ini membangun pipeline lengkap dari akuisisi data sinyal EKG hingga klasifikasi menggunakan deep learning. Model mencapai akurasi 86% dengan presisi dan recall yang tinggi untuk detak normal. Tantangan utama adalah ketidakseimbangan kelas, namun berhasil ditandai dengan class weight. Program ini menunjukkan bahwa pendekatan statistik sederhana plus neural network bisa cukup efektif dalam mengenali detak jantung yang abnormal dari sinyal EKG. Jadi, seperti itu penjelasannya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.